menyebabkan tidak kuat? Tidak kuat tekadnya. Allah tahu nih, ini hambanya bertekad untuk saum, Allah yang menguatkan. Ini hambanya setengah-setengah nih. Nah, setengah-setengah juga. Karena walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, Al-Ankabut 69. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar sungguh-sungguh menunjukkan jalan-jalannya. Jadi kita tidak kuat saum itu pada umumnya tidak kuat tekadnya. Halo, ini santri saum kah? Saum, jangan kepaksa ya. Aduh, kemis saum lagi susah jajan. Itu nikmat dari Allah. Kita diberikan lingkungan yang membuat kita jadi saum. Bagaimana kalau lapar? Sederhana, tahan ya. Para ahli kesehatan dunia yang tidak mengenal Islam sama saja menganjurkan saum 12 jam, 14 jam, 2 kali sepekan. Kok jarang nyebut minggu? Ya saya lebih senang menyebut pekan. Kalau sesudah hari Sabtu hari apa? Ahad. Rasanya ngepas gitu ya. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Sempurna. Lanjut. Apalagi yang bisa dilakukan supaya badan kita sehat selain pikiran, hati, makan. Ada lagi, baru dapat tentang mandi air dingin. Mandi air dingin ini ternyata menyehatkan, apalagi menjelang tahajud. Misal seperti itu pagi-pagi, kecuali yang memang dilarang oleh dokter ya, yang memang ada kemudaratan. Tapi pada umumnya wajah-wajah ini kan wajah-wajah yang sehat. Mandilah air dingin. Ya, saya juga mandi air dingin kepaksa, dan gak ada air hangatnya. Jangan. Air dingin itu menyehatkan. Ini sudah dibaca tadi ya, bagaimana sel darah putih meningkat, bagaimana imunitas jadi bagus, bagaimana jantung menjadi lebih bagus, kulit ke rambut menjadi lebih kuat. Aduh, Masya Allah. Hemat listrik. Tidak usah pakai nganget-ngangetin, benar? Abah mandi pakai air apa? Hangat, udah ganti bah pakai air dingin. Nanti saya kirim esnya ya. Ada yang nanya. Ya Alhamdulillah. Sekarang, nah ini saya mohon maaf kalau cerita ya. Air ini jadi kurang dingin, jadi sekarang pakai es. Tadi jam pagi-pagi ya, masukin ada betaban, jolang-jolangan. Masukkan es ke sana. Ternyata Masya Allah seger sekali. Berendam di air es. Itu nikmat sekali. Tuh kan, belum apa-apa udah begitu. Ini sebetulnya masalah mental saja Pak. Meriang, tuh kan belum juga masuk udah meriang ya kan. Meriang itu karena kita pikirannya meriang Pak. Nanti ya saya pinjemin ya, mau? Kan es itu 18.000 segini ya, banyak. Nah separuh lah dibagi 2, jadi sehari habis 9.000 esnya. Tapi itu menyehatkan hadirin, benar secara ilmiah. Stretching, kucing aja di depan kita stretching. Tahu stretching itu dari kata kucing. Ngarang hadirin. Lihat kucing. Kenapa kucing kok segar terus, tidak ada yang kolesterol, asam urat? Karena kita tidak tahu ya, nggak cek darah kucing. Stretching itu benar-benar enak. Jadi kita jarang menikmati stretching. Coba
sambungkan tangannya. Semua coba angkat ke atas. Tinggi. Oh. Alhamdulillah. Enak? Enak kan? Kita ulang 200 kali. Tuh kan. Enak tuh sedikit dan sebentar, Pak. Coba diulang begitu. Aduh, enak sekali. Cuman kalah oleh malas kita ini. Kalah oleh malas. Jadi kalau di rumah kan suka ada pintu, ya. Ngegantung coba begini. Namanya dead hang. Dead hang. Terserah lah. Ya. Ngegantung begini. Itu Masya Allah. Itu juga menyehatkan. Karena kan kita ini duduk terus bahkan berbaring. Jadi terus ketimpuk-tumpuk ininya. Itu hilang sakit leher, hilang sakit pinggang, hilang sakit bahu. 90 dari 92 orang yang bermasalah dengan bahu, leher, pinggang itu ternyata bisa diatasi dengan ngegantung begini. Tangan ya, bukan di sini. Kalau di sini susah nafas kalau di leher. Menggantung begini hanya cukup 45 detik bukan 45 menit ya. Sebentar saja sampai terasa kita bisa melakukannya, benar? Tapi enggak juga. Push up, kenapa perut saya makin gede? Karena diisi yang karena otot perutnya kurang kuat. Ayo latih push up, latih plank. Bisa kita lakukan cuman semenitan. Cuma kita kalah oleh malas, benar? Memang ilmu banyak tapi yang mengamalkan sedikit, namanya disiplin. Orang disiplin itu adalah orang yang bisa melakukan apa yang harus dilakukan. Orang kurang disiplin tidak melakukan apa yang dia tahu tapi dia tidak mau melakukannya. Silakan olahraga jalan kaki, lari, bersepeda, tapi niatkan jadi amal soleh. Apa amal soleh? Niatnya benar, pakaiannya juga benar. Jangan sampai niatnya amal soleh, pakaiannya salah. Sedih itu kalau lihat orang lari-lari sekarang, wanita juga banyak yang berjilbab lari, tapi ya begitulah, tidak boleh saya sebutkan karena takut saudara membayangkan ya. Tahu lepet, nah begitulah ya. Lepet. Pakaian selem juga sebetulnya itu menutup aurat. Cuma lengket kayak gitu, jadi tidak sesuai dengan syariat. Usahakan kalau olahraga niatnya benar, caranya juga benar. Supaya jadi amal soleh. Nanti hadiahnya sehat. Yang penting jadi amal dulu. Nasihat terserah Allah. Tidak selalu olahraga membuat orang jadi sehat. Yang penting olahraga itu jadi amal soleh. Makanya jangan headsetnya jangan musik atau mending murotal. Nanti bisa meninggal lagi olahraga, malah yang mengantarkannya bukan yang mengingat Allah. Boleh pakai headset silakan. Itu yang yang olahraga yang suka banyak jedut kayak gitu, yang pakai musik keras itu bagusnya dimodifikasi sehingga tetap ingat ke Allah. Karena walaupun senam tidak menjamin hidup sehat dan bahagia. Yang menjamin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi senamnya dimodifikasi sehingga tetap ingat Allah ya. Kurang lebih itulah ikhtiar sederhana agar kita diberikan sehat. Untuk apa sehat? Agar kita bisa makin mengabdi ke Allah, agar kita hidup bisa bermanfaat, minimal kita tidak menyusahkan orang lain. Apa cirinya orang yang sehat? Cirinya adalah sehat yang berkah, sehat walafiat. Cirinya adalah sehatnya nambah taat. Untuk apa otot kawat, balung besi, leher beton, tahajud tidak kuat. Lari, jogging, tenki 10 km, sepeda 100 km ke masjid.
20 meter enggak kuat. Baca Quran enggak kuat. Tahajud tidak kuat. Jadi kekuatan itu untuk apa kalau gitu? Kekuatan untuk mengabdi ke Allah. Makanya kalau orang yang fisiknya kuat, sehat, harusnya bersyukur kepada Allah dengan tingkatkan ibadahnya. Sekian. Ada pertanyaan? Silakan. Di dalam masjid, di luar juga boleh bertanya. Boleh dibantu? Gerakannya lebih cepat, lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Afwan, izin bertanya. Silakan deh. Kan ciri orang yang munafik itu, sebagian ciri orang munafik itu apabila dia diberi amanah maka dia berkhianat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya semua yang diberikan Allah kepada kita itu adalah titipan, termasuk anggota tubuh kita, dan kita yang dititipi itu harus amanah. Ya, benar. Apabila seseorang itu tidak menjaga anggota tubuhnya dari segi kesehatan dan ibadahnya, apakah dia juga termasuk orang yang munafik, Kak? Dalam benar pertanyaannya ya. Ciri munafik 3. 1, bicaranya bohong, mudah berbohong. Selalu, bukan selalu, dia ringan sekali untuk berbohong. 2, janji-janjinya tidak ditepati. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kalau sedang gembira jangan mudah berjanji. Sebab ketika dia gembira tuh janji-janji dia bisa lupa, tapi yang dijanjikan tidak akan lupa. Yang ketiga, diberi amanah dia tidak amanah atau khianat. Itu beragam amanah dalam hidup ini banyak, termasuk tubuh ini. Ya, kalau kita tidak menjaga tubuh ini, kita punya sifat munafik. Munafik itu ada yang munafik akidah, dia pura-pura Islam padahal hatinya menolak Islam. Ada juga yang dia Islam, dia yakin tentang itu, tapi dia berperilaku munafik. Lanjut. Ada lagi? Mem? Silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khoir, alumni APW 34. Oh, alhamdulillah. Ini APW berapa ini yang sekarang? 40. 40, berarti seniornya ya. Ya, alhamdulillah. APW itu singkatan dari akhlak plus wirausaha. Jadi pada program akhlak plus wirausaha. 4 bulannya deh, berapa bulan? 3 bulan. Alhamdulillah. Lanjut. Ya, alhamdulillah. Saya ingin menanyakan tentang ikhtiar dalam arti syariat tentang makanan. Di sini saya sering mendengarkan istilah yang penting halal. Insya Allah kalau halal itu yang terbaik. Seperti itu, dan saya ngerasa itu kayak kurang tepat gitu, karena buktinya banyak makanan yang di luar sana itu halal, mengutamakan halal, tapi ternyata juga menjadikan itu penyakit juga. Itu bagaimana jika ada sebutan seperti itu? Nah, argumentasi seperti itu bagaimana? Yang penting halalan thayyiban. Ya, ada lagi. Yang penting halalan thayyiban. Halal itu untuk urusan akhirat, thayyib untuk urusan dunia. Tidak semua makanan yang dulu mungkin masih thayyib, sekarang sudah tidak thayyib. Seperti di usia sekarang ya, hampir 62 ini. Dulu makan kacang-kacangan, bagus kacang-kacangan. Sekarang kebanyakan kacang, asam urat. Dulu makan daging-dagingan biasa aja. Sekarang kalau agak kebanyakan, kolesterol naik. Begitu.
Di usia seperti ini sudah dikurangi oleh Allah. Duren ya, dulu 1-2 duren masalah ya. Jadi begitulah. Dulu thayyib, sekarang sudah tidak thayyib lagi kalau berlebihan. Tapi ya dinikmati aja. Dan mau ngapain juga segala ditelan ya. Ya deh, ini banyak masalah nih yang ikhwan ini ya, silakan. Ini ibu-ibu santri akhwat gak ada yang nanya kah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz atas waktunya. Perkenalkan, kita dari APW Ustadz. Kita Kami atau saya? Saya dan teman-teman Saya lain. bukan APW ya, saya ABG Abdullah Gimastiar. Ya, saya Hamzah Maaf, Sadullah. Kita dari Akhlak Plus Wirausaha yang mungkin Bukan kita, iya, saya. Saya Ustadz. Saya. Ya, ini penting ya dek ya. Ada saya, ada kami, Ya. ada kita. Ya Ustadz. Ini pertanyaannya tentang diri sendiri atau tentang semua APW sedunia? Saya. Ya berarti yang Saya. Kalau termasuk masalah saya bisa kita. Apalagi akhwat dan ibu-ibu begini ya, pada waktu kita bangun malam, wih kenapa ngomong gitu yang tahajud sendiri aja. Jangan nyebut kita. Jadi di rumah kita itu, wih siapa ini? Apalagi ini anak-anak kita, oh nanti fitnah. Siap Ustadz. Jadi mau yang mana sekarang? Saya Ustadz. Saya udah atau saya aja ya. Ya ini tentang wirausaha Ustadz. Jadi kan kita saya astagfirullah. Saya ya belajar di APW ini ya belajar akhlak belajar akhlak dan wirausaha ya Ustadz. Ya harapannya keluar ya bisa akhlaknya lebih baik dan wirausahanya ya semakin baik juga seperti itu Ustadz. Jadi saya mau mempertanyakan Ustadz, kalau misalkan kita berbisnis, saya berbisnis. Jadi lupa pertanyaannya, apa pertanyaannya deh? Udah nggak usah disebut saya dan kita, mau bisnis apa? Berbisnis halal tapi gak toyib, hukumnya seperti apa itu Ustaz? Halal tapi nggak toyib? Iya, misalkan halal cuman ternyata nggak baik untuk masyarakat atau untuk... Ya cari bisnis yang halal toyib. Ya cuman kan maksudnya segmen kita pasarnya lebih banyak yang mencintai yang nggak toyib gitu Ustaz. Kayak misalkan ya banyak micinya atau pewarnanya, ya karena kan itu. Jadi mau ngeracunin orang maksudnya gitu. Maaf ya. Karena kalau kita udah tahu ilmunya ini nggak toyib, tinggalkan. Jangankan yang udah jelas, yang ragu aja disuruh tinggalkan. Udah rezeki itu luas ya. Kalah sama yang harganya murah yang gak toyib Ustaz. Ya udah tuh gimana dia nasihatin gak mempan begini. Iya. Pertama halal, udah alhamdulillah ya, ini udah halal haram ya. Kalau toyib kan baik buruk. Nah kita kurangin, memang untuk standar baik yang kesehatan tingkat tinggi, tapi ada juga yang masih pakai gula, minyak dan sebagainya. Jelaskan supaya orang yang makan itu bisa memilih, ya jangan sampai sembunyi-sembunyi. Bagus kan di setiap makanan tuh suka ada apa ingredientsnya atau apa, kalori sekian, gula sekian, minyak sekian. Nah sehingga yang mau makan tuh oh ya ini halal, tapi bagi saya ini tidak toyib. Nah minimal harus ada informasi itu sehingga orang tidak tertipu ya. Jangan disembunyikan. Apa memang masakan apa yang tidak toyib tuh? Ya udah nggak usah disebut nanti kasihan ya. Oh iya nanti AA ceramah di TSM Small TSM itu apa? Oh kenapa jadi Trans Small Studio Small ya? TSM
Ya pokoknya itu aja. Seperti biasa bagi warga Bandung, biasanya mayoritas yang datang ibu-ibu, bapak-bapak suka dicurigai pensiunan katanya, atau nggak punya kerjaan padahal cuti ya. Silakan hadir di Trans Studio Mall, masjidnya ya, jam 8.30, tapi AA bagian jam 10. Lanjut, terakhir, nggak ada dari IG. Kalau tidak bunyi, AA tidak bisa dengar ya. Sebentar ya dek. Cek baik AA dari Instagram. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam. Apa kiat kita agar tidak mudah ngantuk saat mendengar kajian AA? Terima kasih. Cung yang terwakili oleh jadi ngantuk itu ada beberapa sebabnya. Pertama, tahajudnya dari jam 2 ya. Enggak, saya tahajudnya menjelang qomat katanya. Itu bukan tahajud ya, itu qobla subuh. Dan memang ada yang kurang tidur, ada yang jahe, tapi kalau semangat kuat dan tertarik itu akan dikuatkan oleh Allah. Ya terlepas dari masalah fisik yang udah terlalu lelah, itu bisa ngantuk. Kurang tidur, mengejar banyak alasannya. Tetapi ada sesuatu yang kalau kita fokus, serius, hilang kantuk. Contohnya lagi tidur, kerak, ada apa tuh? Nah, fokus. Atau ada yang nonton sepak bola, nonton tinju, malam-malam kuat. Kenapa? Karena menarik. Karena tekad kuat, lalu dia tertarik untuk ingin tahu, untuk ingin paham, itu bisa menjadi jalan hilangnya kantuk. Tapi yang paling penting doalah ke Allah ya. Minta supaya jangan ngantuk lagi belajar ya. Begitu. Lanjut. Terakhir, ada santri, ibu-ibu masak kemasan. Oh, sedang istirahat. Nggak apa-apa Bu ya. Singinya Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan dari Baitul Quran Santri Mahasiswa. Saya ingin bertanya terkait dengan wirausaha gitu kan. Kalau kita kan di dalam Islam tidak boleh menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Tapi kan di dalam dunia ini ada beberapa profesi yang seperti kayak MMA gitu kan, kayak siapa? Kayak profesi gulat gitu, tapi dia Islam gitu. Nah itu kan wirausaha atau gulat? Bukan, maksudnya menyangkut dengan rezeki gitu, menyangkut dengan rezeki. Nah ini kan di dalam Islam itu tidak boleh menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Nah ini profesinya itu harus gulat, harus menang gitu. Nah apakah hasil dari tarung itu halal apa enggak? Ada atlet apa? Catur? Bukan atlet, cuman pengen tahu aja gimana. Oh, pengen tahu. Gini. Makasih. Ya. Rasulullah SAW pegulat juga loh. Olahraga Rasulullah kan ada 5. 1, jalan. 2, berkuda. 3, memanah. 4, berenang. Beliau dalam hadisnya menganjurkan, ya, salah satu diantaranya adalah anjuran untuk berenang. Yang kelima, beliau gulat. Apa? Sepeda. Nah, sepeda itu berkuda. Jangan nyebut-nyebut itu dong deh, saya jadi kepepet nih. Di zaman Rasul nggak ada sepeda ya, alasan. Saya berkuda juga hadirin. Nah,
Gulat, tentu saja gulat ini bukan gulat yang untuk saling niatnya menyakiti. Ini memang kepaksa ya, karena kalau sepak bola seperti misalkan kan suka futsal di sini terus menerus ngegolin ya, karena santri nggak ada yang berani melawan ya, nggak mau ngerebut nggak berani, sok ya silakan. Juga kiper itu juga pada nendangnya nggak sengaja dia loncat ke tempat lain ya nggak. Pingpong juga langsung kalah aja gitu kan, nggak rame ya. Namanya juga ini permainan deh ya, sport. Itulah kurang lebih ya. Tapi kalau sih tidak mau yang pukul-pukulan tinju ke wajah mah ya. Gitu. Ini sport. Sekarang latihan silat nggak kena, nggak jago-jago deh ya nggak. Ya kalau kita latihan bela diri misalkan harus bertarung terus set ya nggak lucu tarungnya ya. Gitu deh. Ada tapi kalau nggak mau ya nggak usah, nggak apa-apa ya nggak. Cari olahraga yang lebih ringan. Biasanya kalau itu bertanding, tahu kan ada perbedaan antara berlomba dengan bertanding. Apa perbedaannya? Masa nggak tahu? Kalau berlomba itu searah, kalau bertanding lawan, ya kan? Misalkan berlomba tinju, nggak ada yang kena ya kan? Bertanding berenang, nah itu berat tuh. Benturan ya. Udahlah segala diceritakan. Demikianlah rekan-rekan, adik-adik sekalian, baru bangun. Kalau ilmu penting pula, saya giliran yang lucu-lucu bangun ya. Salah katanya, kenapa kurang lucu. Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Jaga kesehatan. Santri jangan sembarang jajan. Ingat ya, kalau kita tidak disiplin, maka nabung penderitaan di masa yang akan datang. Maaf ya, saya tidak bermaksud meremehkan siapapun, tapi yang usia 25, 30 sudah bermasalah dengan pembuluh darahnya, itu tabungan gara-gara SD, SMP, SMA-nya makannya tidak terjaga. Hindari kebanyakan yang minyak-minyak, gula yang manis-manis, itu kalau berlebihan hampir dapat dipastikan tubuhnya besok lusa akan bermasalah. Semoga Allah mengampuni yang salah yang sudah kita lakukan, dan Allah memberi kesempatan kita memperbaiki diri, dan semoga kita dikaruniai kesehatan lahir wal batin sehingga kita bisa maksimal mengabdi ke Allah, maksimal bermanfaat bagi hamba-hamba Allah lainnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.